Jujur, saya pribadi tidak pernah menonton film Top Gun yang pertama rilis pada 90-an itu. Model saya menonton film ini hanya kekosongan saja, di mana dua film yang lagi viral di Indonesia, yaitu Doctor Strange dan KKN Desa Penari sudah saya tonton. Dan bagi saya, tidak ada film menarik lain selain Top Gun seri kedua ini di bioskop di dekat kota saya tinggal. Maka dari itu, tanpa pikir panjang, saya memutuskan untuk menonton film ini, dan hasilnya sukses membuat saya puas sepuas-puasnya. Film ini berkisah tentang seorang pelatih pesawat program Top Gun yang dijuluki Maverick. Top Gun ini adalah kumpulan dari pilot terbaik dari seluruh dunia. Pilot-pilot ini nantinya akan menyelesaikan misi peledakan tambang uranium. Selama pelatihan ini, Maverick bertemu dengan anak dari mendiang sahabatnya yang bernama Goose yang tewas pada film pertama Top Gun. Anaknya dijuluki Rooster, memiliki dendam pribadi terhadap Maverick karena ia menyalahkan kematian ayahnya itu. Seperti yang saya katakan di awal, cerita Top Gun Maverick bisa berdiri sendiri sehingga penonton tidak perlu khawatir jika belum menonton bagian pertamanya. Seperti saya, selama pelatihan berjalan, lika-liku dan dinamika terjadi. Persaingan dan konflik akibat masa lalu Maverick dan Rooster pun sukses mewarnai jalan cerita film ini. Siapa sih yang mudah untuk melupakan masa lalu? Pun begitu dengan Maverick. Ia terus dihantui rasa bersalah dan pandangan sinis dari Rooster yang sama sekali tidak mempercayai dirinya menjadi pelatih misi Top Gun ini. Persoalan masa lalu ini begitu membumi. Banyak orang di dunia ini akhirnya terkungkung dengan masa lalu, sehingga tidak bisa melangkah bebas di kehidupan saat ini. Padahal, memang masa lalu sebetulnya tidak mesti dilupakan. Jadikan ia sebagai pelajaran untuk hidup saat ini menuju masa depan yang lebih baik. Film ini membuktikan itu, tidak mesti masa lalu dilupakan, tapi nikmati kemudian perbaiki hubungan dengan orang-orang, sehingga masa lalu kemudian menjadikan hidup semakin berwarna. Salah satu adegan menarik dan mengharukan terjadi ketika pertemuan singkat antara Maverick dan Iceman. Bagi yang nonton film pertamanya, Iceman adalah saingan terbesar Maverick yang akhirnya menjadi teman dan rasa hormat mendalam satu sama lain. Dengan kualitas akting Tom Cruise yang tidak perlu diragukan itu, saya merasa begitu besarnya mereka saling menghormati, saling support satu sama lain. Dari adegan inilah kita diperlihatkan ikatan mereka berdua, yang kemudian membuat saya ikut terharu ketika Maverick menyaksikan pemakaman sahabatnya itu. Selamat jalan sahabat. Untuk aksi kejar-kejaran pesawatnya, film ini sungguh mendebarkan dan memberikan tingkat adrenalin tinggi kepada saya. Adegan diambil dengan memakai kamera di kokpit, adegan-adegan baik itu dalam latihan atau adegan dogfight di udara, terlihat memberikan autentikasi nyata yang mengagumkan juga. Tidak heran sih mengapa ini bisa terasa asli, soalnya pemain film ini kabarnya benar-benar latihan intensif demi sinematografi yang luar biasa dalam film ini. Film ini mampu menyajikan adegan laga terbang yang benar-benar memanjakan mata. Penonton bisa melihat mereka benar-benar berada di dalam kokpit dan juga terbang, karena memang itulah yang terjadi saat syuting. Kabarnya, tim produksi menempatkan berbagai kamera di dalam kokpit agar bisa menangkap ekspresi pemain dan suasana asli di udara. Para pemain bahkan harus belajar sinematografi singkat karena mereka harus bisa merekam adegan mereka sendiri saat berada di atas pesawat tanpa adanya kru film. Pokoknya kalian harus nonton film ini di bioskop. Rasakan dah pengalaman sinema yang luar biasa mengesankan ini. Untuk soundtrack film ini juga saya suka sih sebetulnya, bahkan sejak film pertama dimulai. Cuma memang tidak sampai memorable sekali, tapi ya cukup nikmati lah ya. Adegan final juga berasa benar-benar hidup berkat iringan musik dari Lorne Balfe. Selain itu, yang menjadi film ini menarik bagi saya juga karena membahas konsep kehilangan orang yang dicintai dengan diwakilkan oleh Rooster yang kehilangan ayahnya. Konsep proses melupakan masa lalu digambarkan lewat Maverick. Support satu sama lain digambarkan oleh adegan final fight di film ini. Saya tidak mau membocorkan itu, cuma saksikan saja, itu sangat luar biasa. Walaupun sebetulnya seperti semudah ditebak jalan ceritanya, tapi nggak masalah. Selama saya merasa terpuaskan dengan kualitas cerita dan sinematografi yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, film ini sangat recommended ditonton sebagai pelepas ketegangan menghadapi dunia ini. Itu saja review dari saya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi seputar film dan lainnya. Akhir kata, thank you for watching and see you in the next videos.